materi saya yang berjudul deadlock. Pada bagian ini akan membahas materi sistem deadlock yang akan membahas model sistem karakteristik. Deadlock adalah metode untuk menangani deadlock, mencegah deadlock, menghindari deadlock, mendeteksi deadlock, perbaikan dari deadlock, dan koordinasi penanganan deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Model sistem deadlock. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan task. Sumber daya yang pada sistem terdiri dari tipe CPU cell, ruang memori, perangkat I/O yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan Rm. Sumber daya RI mempunyai beberapa anggota WI. Setiap proses yang menggunakan sumber daya menjalankan urutan operasi sebagai berikut: 1. Meminta, 2. Memakai, 3. Melepaskan. Karakteristik deadlock. Pada umumnya terdapat dua karakteristik deadlock, yaitu kondisi yang diperlukan dan resource allocation gap. Kondisi yang diperlukan deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi, yaitu mutual exclusion, hinggap dan tunggu, non-preemption, dan menunggu secara sirkular. Ketiga syarat pertama merupakan syarat perlu bagi terjadinya deadlock. Keberadaan deadlock selalu berarti terpenuhi kondisi-kondisi di atas. Tak mungkin terjadi deadlock bila tidak ada kondisi ketiga tersebut. Deadlock terjadi beberapa ketiga dari kondisi itu, tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadinya deadlock. Deadlock baru benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat yaitu keharusan bagi terjadinya peristiwa deadlock bila salah satu saja dari kondisi tidak terpenuhi, maka deadlock tidak terjadi. Deadlock dapat digambarkan lebih presisi dengan menggunakan graf berarah yang disebut resource allocation graph. Sumber daya Rj dan sedang menunggu sumber daya tersebut garis berarah dari tipe sumber daya disebut notasi-notasi yang digunakan pada resource allocation graph adalah ada dua, yaitu dua proses PO dan PI1, yang kedua dua sumber daya RO dan R1. Anggota sumber daya itu O1 anggota dari tipe sumber daya R1, O2 anggota dari tipe sumber daya R2, O1 anggota dari tipe sumber daya R3, O3 anggota dari tipe sumber daya R4. Fakta dasar dari resource allocation graph yaitu apabila pada graph tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Yang kedua, apabila pada graph terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan O jika pada setiap sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. O jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Akan tetapi pada sistem tidak terjadi deadlock, terlihat bahwa P4 kemungkinan melepas tipe sumber daya R2. Sumber daya tersebut kemungkinan adalah dapat dialokasikan untuk P3 dan akan menghapus siklus. Terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu menggunakan protokol, mengizinkan sistem, mengabaikan permasalahan, mencegah deadlock. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan meniadakan salah satu dari syarat perlu sebagai berikut: mencegah mutual exclusion, mencegah halt and wait, mencegah non-preemption. Sudah Pak, sekian presentasi saya. Udah Pak.